Seharga 5 jutaan, mending beli HP keluaran baru atau HP yang udah umur 1 tahun? Iya, Samsung A36 versus A55. Spoiler, hasilnya tuh beda total. Nah, biar nggak salah pilih, tonton sampai habis. Kalau misalkan kalian udah beli, ya nikmatin aja. Let's check it out. Sebenarnya perbedaan yang paling berasa itu ada di bagian user experience. Paling nggak sampai pas video ini direkam. Ya, bukan cuma sekedar beda Android 14 versus Android 15 doang, tapi memang One UI 7 sebagus itu. Lagi-lagi bukan karena user interface-nya yang lebih bagus, lebih simple, dan ikonnya lebih minimalis, tapi dalam segi kegunaannya, bro, gila. Ini lebih responsif, aplikasinya satset, dan ditambah fitur navbar tuh sangat kepake buat ngeliat kemenangan Barcelona 4-3 atau 4 kali berturut-turut lawan Real Madrid. Ganti lagu music player, ngecek timer, dan ini beneran yang nggak dimiliki sama One UI 6. Walaupun memang harus gue akui, control center di One UI 6 lebih enak karena semuanya dinyatuin sama notification center, jadi nggak bolak-balik. Kalau misalkan udah kebiasa sih sebenarnya nggak masalah. Nah, ngomongin soal software update, kalau misalkan Samsung A55 udah dapat One UI 7, ini nyisain nyawa 3 kali OS Android plus 4 tahun security patch. Sedangkan Samsung A36 masih full 6 tahun, panjang banget. Jadi ngomongin soal software sebenarnya ya ini sama aja, hanya masalah waktu. Snapdragon Gen 3 versus Exynos 1480. Kalau kalian incar performa yang lebih kenceng, udah jelas lah Samsung A55 juaranya. Lebih sakti, angka CPU dan GPU-nya lebih tinggi, dan itu pun kelihatan dari hasil angka benchmark yang terlalu dominan. Bahkan ketika gua main performance in real life menggunakan Genshin Impact dengan settingan medium plus 60 fps, hasil angka rata-rata fps-nya jauh lebih tinggi, dan ditambah untuk MLBB udah ke optimize kebuka ultra plus ultra alias bisa jalan di 120 fps. Mungkin kalian bertanya, Bang, untuk suhu gimana? Kan Exynos lebih panas. Jawabannya, ketika gue ngetes Genshin Impact 40 menit tanpa AC sekalipun, hasilnya Snapdragon lebih panas sampai 2 derajat. Kaget? Ya sama, gue pun juga yang ngetes kaget banget. Jadi ini ngebuktiin kalau stigma Exynos makin kesini makin lebih baik. Oh ya, untuk tingkat akurasi GPS keduanya udah aman, dan untuk signal gimana? Hasilnya ketika gue ngetes dengan provider yang sama Indosat 3 kali berturut-turut di speed test, Samsung A55 masih punya speed yang lebih kencang ketimbang A36. Intinya menurut gue performa di Samsung A55 masih lebih dominan sih, walaupun udah umur 1 tahun. Walaupun kamera utama di kedua HP ini sama-sama pakai 50 megapiksel, tapi hasilnya beda banget. Iya, menurut gue Samsung A55 tuh kayak dipakein filter karena saturasinya lebih terang, kontrasnya lebih cerah, berasa lebih vivid, berasa lebih gonjreng, pokoknya kelihatan lebih menarik aja. Dengan grain yang berasa ketika di zoom in. Satu sisi untuk Samsung A36, warnanya itu lebih mendekati apa yang gue lihat dengan dynamic range yang bagus dan detail yang lebih tajam sampai ketika gue zoom in. Walaupun memang untuk highlight kedua HP ini sama-sama bagus, layaknya HP-HP Samsung. Sedangkan untuk kondisi low light, menurut gue ya Samsung A55 ini kelihatan lebih bagus karena detailnya lebih rapat, highlightnya pun lebih diangkat dengan warna yang anehnya bisa kelihatan lebih natural seperti apa yang gue lihat ketimbang di Samsung A36 yang detailnya menurun, noise grade malah lebih berasa. Sampai kondisi night mode pun juga Samsung A55 lebih bagus seperti yang bisa kalian lihat. By the way, gue pengen nanya ke kalian, lebih bagus mic ke Samsung A55 tadi atau Samsung A36 sekarang? Jaraknya sama dan lagi hujan nih guys. Pakai built-in mic ya, nggak pakai ini mikrofon. Oke, jadi ini dia contoh kualitas video di 4K 30 fps kedua HP. Menurut gue dalam segi karakteristik warna ia berbeda. A55 lebih kuning, sedangkan di A36 lebih biru. Tapi yang bikin A55 lebih unggul walaupun udah rilis 1 tahun yang lalu, bisa pindah ke lensa ultra wide di resolusi tertinggi. Sedangkan di A36 cuma bisa pindah kamera depan ataupun kamera belakang kalau di resolusi tertinggi. Dalam segi karakteristiknya ini emang gue ngeliat sih lagi-lagi A55 lebih warm, sedangkan di A36 lebih kelihatan natural, mendekati asli. Gimana guys menurut kalian? Nah, dynamic range-nya sih sama-sama bagus. Nah, ngomongin bagian yang paling krusial dan gue yakin ditanya banyak orang, yaitu gimana soal ketahanan baterai 5000 mAh-nya. Apakah Exynos lebih boros ketimbang Snapdragon? Nah, ini nih yang menarik. Sepanjang gue nguji kedua HP ini dengan pemakaian yang sama dan koneksinya yang sama, gue dibuat geleng-geleng. Samsung A55 masih lebih awet. Ya, mungkin memang karena faktor umur 1 tahun, tiap bulannya udah dapat update jadi lebih efisien. Sedangkan Samsung A36 udah umur 2 bulan tapi baru terima 1 kali software update. Ya, ini kita lihat ke depannya. Tapi memang ada satu hal yang bikin HP baru lebih untung, yaitu chargingnya support 45 watt bukan 25 watt. Jadi ketika gue colok dari angka 5-100%, Samsung A36 lebih cepat 14 menit, dan ini akan sangat ngefek ketika kalian butuh buru-buru. Tapi memang ada satu kesamaan sih di kedua HP ini, ada yang bisa tebak gak? Yap, bener, brick chargernya mesti beli terpisah.
Buat kualitas layar yang baru pasti lebih bagus. Ya, bukan karena ukurannya yang lebih besar, tapi bezelnya lebih tipis. Gak terlalu berasa, tapi ketika gue pasang bersebelahan, kelihatan lah ya, mana yang lebih kekinian. Nah, ngomongin soal kualitas layar, mana yang lebih bagus sih? Well, menurut gue ketika gue pasang video yang sama bersebelahan dengan brightness adaptif, ini gak ada bedanya sih, cuma beda di kontras. Ya, Samsung A36 lebih baik karena punya brightness yang lebih tinggi sampai 200 nits. Sisanya dalam segi resolusi sama tajamnya. Refresh rate 120 Hz bisa berjalan di semua aplikasi, nggak ada yang apapun aneh-aneh. Sentuhannya semua mulus. Always on display beneran bisa nyala terus. Bahkan untuk ketahanan layarnya sama-sama menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Walaupun memang sih satu lagi yang sama, nggak dimodalin tempered glass. Jadi saran gue, kalian harus modal yang bagusan dikit biar tetap bisa kebaca tuh fingerprintnya. Ya, karena misalkan lebih tebal, nanti fingerprintnya mampet, nggak bisa lagi mesti ganti tempered glass. Kalau ngomongin soal desain ini agak beda sih. Ya, Samsung A55 itu mirip kayak seri S, jadi berasa lebih mahal dan feels-nya pun lebih premium karena frame-nya menggunakan metal. Satu sisi, Samsung A36 tuh udah kelihatan ciri khas HP mid-range karena kameranya di framing dan bentuknya lebih bantet. Oh ya, untuk build quality, jelas karena Samsung A55 menggunakan frame metal, jadinya lebih berat dan lebih tebal. Tapi back cover kedua HP ini sama-sama menggunakan Corning Gorilla Glass yang berasa solid dan masih ada fitur IP67. Jadi bisa tahan di kedalaman air 1 meter selama 30 menit. Oh ya, kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk fitur-fitur gimana? Oke, satu hal yang bikin Samsung A55 lebih unggul, yaitu udah tersedianya slot hybrid. Sedangkan Samsung A36 malah dihilangin. Sisanya sih untuk NFC ada, stereo speaker ada, haptic vibration udah berasa mahal. So guys, intinya kalau misalkan kalian tanya gue, Bang, mending beli yang mana? Jawaban dari gue udah jelas lah, Samsung A55. Biar kata umurnya udah 1 tahun, tapi performanya masih lebih kencang. Baterainya lebih awet, build quality berasa lebih premium, mahal layaknya HP flagship. Dalam segi perekaman video 4K-nya bisa pindah di semua lensa. Walaupun memang bobotnya lebih berat, ngecharge-nya lebih lambat, dan dalam segi brightness-nya ini nggak secerah kayak di Samsung A36. Oh ya, jaminan software update-nya juga lebih pendek. Tapi kalau misalkan kalian udah pakai Samsung A36, ya nikmatin aja guys, karena bagaimanapun juga kedua HP ini tetap bagus. So, buat kalian yang udah pakai di antara kedua HP ini, jangan lupa juga share suka dukanya di bawah, biar yang lagi galau bisa dapet jawabannya. Gue berharap banget dengan ada video ini kalian terbantu, and as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys. Mantap.